Hai, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Pada kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif yaitu melalui perkawinan atau penyerbukan. Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara generatif. Bagian-bagian bunga sempurna adalah sebagai berikut. Setelah melihat gambar, apa aja sih bagian-bagian bunga? Yuk kita bahas bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Yang pertama, terdapat tangkai bunga yang berfungsi sebagai tempat melekatnya bunga pada tumbuhan. Yang kedua, dasar bunga berfungsi sebagai menopang dan melekatnya bagian-bagian bunga yang lain. Yang ketiga, kelopak bunga berfungsi sebagai melindungi bunga dari pengaruh luar ketika masih kuncup. Yang keempat, yaitu mahkota bunga berfungsi sebagai menarik serangga yang dapat membantu penyerbukan. Yang kelima, yaitu benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan, dan yang keenam, yaitu putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Selanjutnya, tahapan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang pertama yaitu penyerbukan, yang kedua pembuahan, dan yang ketiga individu baru. Selanjutnya, perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif yaitu tanpa perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif terdapat dua macam, yaitu alami dan buatan. Vegetatif secara alami atau tanpa bantuan manusia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu spora. Spora adalah butiran seperti biji tetapi berukuran sangat kecil. Contohnya tumbuhan paku dan lumut. Yang kedua yaitu tunas. Tunas muncul dari pangkal batang tumbuhan. Tunas tumbuh menjadi individu baru. Contohnya yaitu pisang, bambu, nanas, dan palem. Yang ketiga yaitu umbi batang. Mata tunas muncul pada umbi batang dan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya kentang dan ubi jalar. Yang keempat yaitu umbi lapis. Kumpulan daun yang berlapis-lapis membentuk siung. Setiap siungnya tumbuh menjadi individu baru. Contohnya yaitu bakung dan bawang merah. Yang kelima yaitu umbi akar. Mata tunas muncul pada pangkal batang dan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya yaitu dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Yang keenam yaitu gerahih atau stolon. Batang yang menjalar di dalam tanah membentuk ruas atau buku. Tunas pada buku batang tumbuh menjadi individu baru. Contohnya yaitu pegagan, arbei, rumput teki, dan stroberi. Yang ketujuh yaitu akar tinggal atau rizoma. Batang yang tumbuh di dalam tanah, dari batang tersebut muncul tunas yang tumbuh menjadi individu baru. Contohnya yaitu jahe, kunyit, dan lengkuas. Dan yang kedelapan yaitu tunas adventif. Mata tunas muncul di bagian ujung daun dan akar. Contohnya yaitu cocor bebek. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merunduk. Merunduk dilakukan pada tumbuhan yang berbatang atau bercabang menjalar. Cabang tumbuhan dirundukkan dan ditimbun dalam tanah. Akar akan muncul pada cabang yang ditimbun dan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya yaitu apel, mawar pagar, melati, dan alamanda. Yang kedua yaitu stek. Stek dilakukan dengan menanam potongan bagian tubuh tumbuhan, diantaranya batang, pucuk daun, dan akar. Contoh tumbuhan stek diantaranya yaitu stek batang seperti ketela pohon dan tebu, stek pucuk seperti teh dan bunga aster, stek daun seperti lidah mertua dan begonia, dan stek akar seperti sukun dan cemara. Yang ketiga yaitu cangkok. Cangkok dilakukan pada tanaman berkayu dan bercabang. Cabang dikerat kulit kayunya, dibersihkan dari kambiumnya, dibungkus sabut kelapa atau plastik berlubang yang diisi tanah. Siram sampai berakar, potong dan tanam sebagai individu baru. Contoh tumbuhan bercangkok yaitu rambutan, jeruk, dan mangga.
Yang keempat yaitu okulasi. Okulasi menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Tumbuhan tersebut akan memiliki sifat tumbuhan yang ditempel. Contohnya yaitu mawar dan bougainville. Dan yang kelima yaitu enten atau sambung pucuk. Enten menggabungkan bagian atas suatu tumbuhan dengan bagian bawah tumbuhan lain. Tujuannya untuk menggabungkan dua sifat tumbuhan, yaitu berakar kuat dan berbuah banyak. Contohnya tumbuhan tomat dan terong. Setelah membahas perkembangbiakan pada tumbuhan, kini kita akan membahas perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif yaitu perkawinan atau pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif yaitu tanpa perkawinan atau pembuahan. Perkembangbiakan secara generatif atau perkawinan atau pembuahan melibatkan induk jantan dan induk betina. Perkembangbiakan secara generatif pada hewan ada 3 macam, yaitu yang pertama ada ovipar atau bertelur, yang kedua vivipar atau beranak, dan yang ketiga ovovivipar atau bertelur dan beranak. Ingin tahu lebih jelasnya? Yuk kita bahas. Ovipar atau bertelur. Pembuahan terjadi ketika sel jantan atau sperma membuahi sel telur atau ovum. Ovum dihasilkan induk betina dalam ovarium, sedangkan sperma dihasilkan induk jantan dalam testis. Contoh hewan yang termasuk ovipar atau bertelur yaitu unggas, seperti ayam dan burung, lalu ikan, serangga, amfibi, seperti katak, dan sebagian reptil, seperti komodo, kura-kura, dan penyu. Pembuahan dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, pembuahan internal atau dalam tubuh. Contohnya yaitu burung, serangga, ayam, bebek, dan angsa. Yang kedua, pembuahan eksternal atau luar tubuh. Contohnya yaitu ikan dan katak. Selanjutnya, vivipar atau beranak. Vivipar terjadi pada hewan mamalia atau memiliki kelenjar susu. Contoh hewan yang termasuk vivipar yaitu kucing, anjing, sapi, kambing, lumba-lumba, paus, pesut, anjing laut, dan kelelawar. Lalu ovovivipar atau bertelur dan beranak. Embrio atau calon individu mengalami pertumbuhan di dalam telur yang ada dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak menetas dan keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan yang termasuk ovovivipar yaitu kadal dan ular buak. Perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa perkawinan atau pembuahan. Umumnya terjadi pada hewan tidak bertulang belakang. Perkembangbiakan vegetatif hewan ada 3, yaitu membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Yang pertama, membelah diri. Membelah diri terjadi dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama atau lebih secara langsung. Contohnya yaitu amuba. Yang kedua yaitu tunas. Hewan ini bertunas saat dewasa. Tunas tersebut tumbuh sebagai individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contoh hewan tunas yaitu hydra, ubur-ubur, porifera, dan coelenterata. Dan yang ketiga yaitu fragmentasi. Individu baru terbentuk dari potongan-potongan tubuh induknya. Setiap potongan tubuh akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contoh hewan fragmentasi yaitu cacing pita dan cacing planaria. Itulah tadi penjelasan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum.